Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat yang lain. Salawat serta salam kami curahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat. Para muslimin sekalian, saya di sini Kang Ahmad Nasir bin Kiai Hasan Mustafa bin Kiai Abdul Ghani bin Kiai Ali Wanantara Cirebon. Cuma sekarang berdomisili di Pondok Pesantren pula. Para muslimin sekalian, maaf sini saya pakai kostum begini, sebenarnya aslinya belum haji. Cuma etika saya untuk ceramah pakai kayak orang sudah haji, tapi jujur belum haji. Para muslimin sekalian, saya sengaja mengambil judul cerita khusus Siti Zulaikhoh yang biasa disebut Siti Zulaikha itu. Orang-orang pada mengambil namanya Zulaikha itu banyak diambil karena ya perempuan dia termasuk termasuk perempuan istimewa sih. Memang perempuan yang akan jadi. Tapi saya kalau cerita Nabi Yusuf sih itu ada di Al-Quran. Kalau ini cerita ini tidak ada di Al-Quran. Makanya saya maaf ini menceritakannya Siti Zulaikhanya saja. Nah, tapi walaupun Siti Zulaikhanya, tapi ada sebagian yang ketemu dengan Nabi Yusuf dan kelak akan jadi istrinya Nabi Yusuf. Nah, bagaimana sih kok bisa ada dibedakan? Iya, beda. Karena perempuan-perempuan yang lain itu pada yang dapat suami Nabi itu, yang mendapat jodoh, dapat suami Nabi itu semuanya itu tidak ada proses yang menyulitkan, tidak ada proses yang mengagumkan, tidak ada proses yang luar biasa. Tapi ini Siti Zulaikha itu ada proses yang luar biasa. Memang dia kelaknya akan menjadi jodohnya Nabi Yusuf. Tapi apa ya? Prosesnya itu dari awalnya itu Masya Allah luar biasa. Memang. Jadi cerita singkatnya yaitu Siti Zulaikha itu anaknya raja. Perempuan cantik. Baru ketika umur 17, dikala itu tidur mimpi ini anehnya tuh, mimpi itu bertemu dengan seorang laki-laki yang tampan, ganteng, bagus lah, bujangan, ganteng, bagus. Di situ di dalam mimpi itu jelas sekali bertemu, berhadapan, bersendahurau, istilah orang sekarang pacaran gitu. Bersendahurau sampai ditanya, siapa kamu? Saya Yusuf. Di mana? Dari mana? Saya Yusuf. Ya, saya dari Mesir, Raja Mesir. Itu ngomongnya begitu, Raja Mesir. Nah, seketika waktu itu di dalam impiannya asik, terus dia berjanji, saya akan kapan-kapan akan menikahi kamu. Iya, saya tunggu, kata. Terus bercakap. Nah, sudah mimpi. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa impian itu betul, tapi bukan impian yang biasa, impian yang luar biasa. Apa bisa katakan saya luar biasa? Ini waktu mimpi itu Yusufnya itu tadi, makanya tidak ngomong Nabi Yusuf, karena yang namanya Nabi itu kalau sudah lahir itu sudah disebut Nabi. Sudah Nabi, Rasulnya nanti. Nah ini karena disebutnya Yusuf saja itu karena
masih di alam arwah. Masih di alam arwah bisa turun di alam impian. Menemui Siti Zulaikha. Ini di alam impian. Jadi hebatnya, luar biasanya Siti Zulaikha itu mimpi ditemuin oleh orang yang hebat, yang nanti calon nabi, calon rasul, calon raja, itu masih di alam arwah turun mendatangi di alam impian ke Siti Zulaikha. Ini Siti Zulaikha tidak ada di Al-Quran, tidak ada. Makanya saya maaf sekali ini dengan terpaksa saya menceritakan, karena saya cerita-cerita dari orang tua dulu saya sampaikan. Jadi jangan nuding Zulaikha orang yang tidak baik, orang yang kayak pelacur, bukan. Ini kasih tahu. Nah, terusnya dengan secara singkatnya, Siti Zulaikha itu punya suami namanya Khidr, menteri. Bukan, maaf. Nih, saya terloncat. Maaf. Ceritanya bukan itu dulu, tapi bangun tidur dia ingat nangis yang menjadi-jadi, nangis yang luar biasa, nangis. Sampai rajanya dekat. Ada apa Zulaikha? Ada apa? Nangis luar biasa. Setelah nangis ditanya, saya semalam mimpi begini. Terus bagaimana? Ya saya mau minta dinikahin. Terus bagaimana? Ya ke sana ke Mesir, tanya Raja Mesir namanya Yusuf, Raja Mesir. Jadi kamu mau minta ngelamar ke sana? Iya. Kamu bagaimana sih, kata ayahnya? Kan kalau perempuan itu dilamar sama laki-laki, kenapa kamu yang mau melamar? Iya, biar. Wah, nangis luar biasa, nggak begitu. Jadi terpaksa ke sana, ayo diantar pada melamar Raja Mesir. Sampai di sana ada Raja Mesir, ada. Terus ini bukan namanya bukan Yusuf ini. Wah, kata Raja Mesirnya, udah sama itu aja yang namanya Khidr, itu menteri yang istrinya habis meninggal, sama itu aja, istrinya meninggal sama itu aja. Jadi Raja ini aja, ya bapaknya, ayahnya Siti Zulaikha, udah biar nggak apa-apa, sama itu aja. Ditunjukin orangnya, dia nggak mau, bukan ini yang diimpian itu, bukan. Nah, jadi bagaimana kamu jangan memalukan orang tua, kamu tuh sebenarnya dilamar, malah ini melamar kok yang dilamarnya mau, tapi kamunya tidak mau saja sama. Gimana sih kamu, jangan membuat malu sama orang tua, kamu harus mau, kata ayahnya. Ya sudah, kalau saya mau, bisik-bisik sama ayahnya, saya minta diganti sama Khidr itu biar mau nikah, tapi saya kalau mau tidur malah minta diganti jin. Diganti. Jadi di satu riwayat yaitu mau tidur bersama diganti jin, di suatu riwayat lain memang Allah alat vitalnya, ini bahasa kerennya, alat vitalnya Khidr itu dimatikan, dipelukan, jalan. Jadi karena itu Zulaikha itu nanti akan untuk istrinya Nabi, maka diisucikan, diorsinilkan, masih asli, masih gadis, walaupun kelihatannya punya suami. Nah, itulah diantara. Nah, suatu saat sudah berumah tangga sama Khidr, berjalan, suatu saat dia ke pasar berdua sama Khidrnya. Ke pasar, di situ zaman dahulu kala itu anak kecil itu bisa diperjualbelikan, yang disebut sekarang budak. Itu ada yang menjual anak kecil masih kecil, ya itu Yusuf namanya. Nah itu dijual, orang anaknya tampan, ganteng, bagus sekali. Jadi merengek-rengek, Zulaikha minta ini buat jadi anak saya. Dibayar sama Khidr, mahal, dengan harga yang mahal. Jangan. Ya bisa dikatakan itu, bisa dikatakan anak angkat, bisa dikatakan budak juga bisa. Iya. Boleh dikatakan budak ya bisa dikatakan anak angkat ya juga bisa. Nah, sampai bertahun-tahun sampai 10 tahun, ini yang saya ceritakan yang ada Zulaikha saja.
Jadi kalau iya kalau misalkan Nabi Yusuf kan ada di Al-Quran ini. Nah di situ udah 10 tahun sudah membentuk bujangan, pas kayak waktu dalam impian. Kayak waktu dalam impian itu melihat, oh saya perhatikan ini orangnya namanya Yusuf, betul. Terus tapi bukan Raja Mesir, tapi ini pas sekali dengan waktu saya mimpi berapa puluh tahun yang lalu. Ini orangnya. Tapi ini saya itu nangis sendiri aja. Situ sudah kan nangis sendiri apa nangis sendiri. Ini saya mau ngomong sama siapa, mau mengadu sama siapa, sedangkan yang saya rindukan dari dulu tuh ini ada di hadapan saya. Siang malam kelihatan. Bagaimana saya menahannya, bagaimana saya menceritakannya, bagaimana saya mengadunya pada siapa. Nangis begitu, datang iblis. Makanya orang nangis jangan terlalu lama, jangan terlalu sering. Nanti kedatangan iblis loh. Iblis tuh senang sekali mendatangi orang nangis yang keterlaluan tuh. Nangis yang banyak itu nangisnya tuh sering kali sama tiap malam. Datang iblis. Akhirnya iblis cara menggodanya itu udah diajak beberapa intim gitu. Jadi suatu saat itu kibirnya lagi ada acara, terus para pembantunya tidak ada, dan ada punya pembantu satu yang perempuan yang punya anak kecil. Nah ini akalnya, kamu silakan ini belanja sana, yang jawab pasar. Silakan belanja apa saja, ini biar bayinya oroknya di sini aja, saya yang nungguin, kamu yang belanja. Dan kamu seenaknya aja belanjanya, nggak usah buru-buru. Mau ke warteg dulu silahkan, mau ke cendol dulu, es dulu silahkan. Jangan buru-buru sudah. Nah, itu, Nabi Yusuf ada. Ini sebenarnya udah nabi ini sih, udah ada di alam dunia. Kalau tadi masih alam arwah ya belum. Nah ini nabi, tapi itu belum tahu. Nah Yusuf ini berpakaian yang merangsang, berhias. Nah, mengajak Yusuf di situ, di dalam kamarnya ada suara yang mau mengganggu nih. Baik, itu kan suara yang ganggu majemen. Nah, iblis menggodanya tuh jadi begitu, dirayu diajak. Nah, tapi situ Zulekha itu walaupun belum Islam, itu di dalam kamarnya ada patung kecil, itu malu rasanya ditutupin dengan selampe. Itu punya rasa malu, jadi satu manusianya mengajak. Dan secara manusiawi ya Yusufnya juga ya kepengen istilah itu ya, sama-sama sama-sama mencintai lah gitu. Tapi ya orang Nabi dijaga. Zulekha mengajak, akhirnya Nabi Yusuf tidak mau. Nah, disitulah datang kibir, lalu ketahuan, lalu tidak jadi. Tidak jadi, suara yang ganggu manjing. Nah, akhirnya dia